Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Antam. Di sini kami akan mempresentasikan kelanjutan dari proyek kami, yaitu dari studi kasus Martial Arts Academy. Dimulai dari saya, Andi Nur Akifa, lalu akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain, Mariska Mega Utami, Tiara Widya, dan Alifa Nur Aziza. Oke, yang pertama ada proyek infrastruktur. Boleh. Oke, sebelumnya. Nah, ini. Pertama ada proyek infrastruktur yang dimulai dari proyek governance yang kami memakai metode RACI Matrix, yaitu R untuk pelaksana, A untuk penanggung jawab, C untuk konsultasi, dan I untuk yang diberitahu. Pertama, pemilihan teknologi, pelaksananya adalah Tiara sebagai researcher, saya sendiri Akifa sebagai project manager, dan kemudian ada Mariske, lalu klien yang diberitahu adalah klien. Lalu untuk desain database dilaksanakan oleh Mariske, penanggung jawab saya, PM, kemudian konsultasi programmer, dan diberitahu kepada Tiara dan Alifa. Yang ketiga ada dokumentasi dan aset, pelaksananya Alifa, penanggung jawab saya lagi sebagai PM, kemudian konsultasi kepada semua anggota, dan diberitahu kepada dosen selaku uh, pembimbing mata kuliah ini. Kemudian ada pengendalian anggaran, pelaksananya saya sendiri, penanggung jawab saya juga, dan kemudian konsultasi untuk oleh Mariske dan akan diberitahu kepada klien. Oke, selanjutnya. Di sini ada development environment dan tools, yang dimana ada back-end dan DB, hardware, collaboration, dan front-end. Di sini back-end dan DB kami menggunakan PHP 8x dengan framework Laravel, kemudian MySQL, lalu um, lalu untuk relational DB untuk data siswa dan kehadirannya. Kemudian ada hardware, kami menggunakan PC dengan spek Intel Core i3, RAM 4 GB, kemudian HDD 500 GB, dan Windows OS. Kemudian lanjut collaboration, kami menggunakan GitHub untuk kode, Google Drive untuk dokumen, Zoom dan WA untuk komunikasi. Lalu selanjutnya ada front end, kami menggunakan HTML, HTML5, CSS Bootstrap 5 untuk responsif dan juga JavaScript. Boleh selanjutnya? Kemudian di sini ada schedule optimization strategy. Di sini kami menggunakan fast tracking dan crashing. Fast tracking, aktivitas analisis kebutuhan dan desain database dikerjakan paralel oleh tim peneliti dan analisis data, memangkas waktu tanpa menambah biaya. Kemudian crashing, menambah satu programmer junior freelance, programmer senior menangani backend dan logika bisnis, sementara junior mengerjakan front end dan laporan secara simultan, mempercepat fase pengembangan secara signifikan. Kemudian efisiensi perangkat dengan printer dan Microsoft Office dihapus, diganti sebagai LibreOffice. Pelatih khusus ditiadakan, tugas pelatihan dialihkan ke programmer. Hasilnya sendiri adalah struktur tim dan alat yang dioptimalkan ini mampu menopang target 94 hari tanpa kehilangan fungsionalitas kunci. Selanjutnya, lalu ada quality control. Di sini peran PM sebagai QA Gate, setiap deliverable wajib lolos oleh review oleh PM sebelum diserahkan ke klien agar memastikan kesesuaian dengan MOV. Kemudian ada validasi data. Di sini Mariske memvalidasi 100% data migrasi menggunakan checklist kelengkapan dan akurasi. Kemudian user acceptance test atau UAT, di mana klien dilibatkan sejak tahap wireframe, bukan hanya saat sistem jadi. Ini untuk meminimalkan resiko rework yang mahal. Dan terakhir ada knowledge management, di mana seluruh keputusan teknis, risalah rapat, dan best practice didokumentasikan oleh Alifa ke dalam learning cycles. Ini memastikan proyek tidak hanya menghasilkan aplikasi, tapi juga warisan pengetahuan bagi MAA dan tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih Akifa. Selanjutnya akan
selanjutnya dengan saya sendiri, Tiara Widya. Di sini uh, pada bagian scope management, kita menentukan measurable organizational value atau MOV. Nah, bentar. Yang pertama area peningkatannya yaitu efisiensi administrasi. Kondisi saat ini yaitu masih manual sekitar karena masih manual membutuhkan kurang lebih 5 jam per minggu. Nah, target kita yaitu meningkatkan di mana administrasi ini 1 jam per minggu, 1 jam per minggu. Nah, kemudian akurasi pencatatan. Karena saat ini menggunakan pencatatan administrasi yang manual, ditemukan 3-5 kesalahan per bulan. Kemudian kita meningkatkannya dengan target max 1 kesalahan per bulan. Kemudian yang ketiga, monitoring siswa, yaitu pertama, kondisi sekarang pelacakan manual menggunakan kartu. Targetnya kita menggunakan monitoring perkembangan secara digital dan real time. Kemudian ada laporan pembayaran. Laporan pembayaran saat ini menggunakan pengecekan manual. Targetnya kita akan menggunakan pencatatan dan laporan pembayaran otomatis. Kemudian ada penyimpanan data. Karena sekarang manual menggunakan arsip fisik menggunakan map dan kartu, targetnya kita akan menggunakan database terpusat yang mudah diakses. Kemudian ada pembuatan laporan. Laporan masih memerlukan pengecekan manual. Nah, target kita akan menggunakan laporan dapat dihasilkan secara otomatis dan real time. Ini merupakan project deliverable structure. Yang pertama itu ada fase inisiasi. Fase inisiasi ini kita brainstorming bersama bisnis stakeholder pokoknya. Di situ ada project charter, business case, dan identifikasi stakeholder. Nah, terus ada perencanaan. Pada fase perencanaan, kita menentukan project infrastruktur, kemudian scope dan risk management plan, terus WBS dan communication plan. Di sini fasenya kita udah masuk ke persiapan project, yaitu dengan menentukan yang tertera di sini, project infrastruktur, untuk brainstorming tim. Kemudian kita fase ketiga memasuki analisis sistem. Di sini kita mulai mempelajari proses bisnis dari klien kita, kemudian menganalisis sistem yang berjalan pertamanya, kemudian kita mengidentifikasi apa aja sih yang dibutuhkan pada sistem ini. Kemudian kita sudah mulai mendesain sistem yang dibutuhkan menggunakan use case diagram, kemudian mendokumentasikan proses bisnis tersebut. Kemudian masuk ke fase keempat, perancangan sistem. Setelah ditentukan apa saja kebutuhan sistemnya, di sini kita sudah masuk ke perancangan database design, UI design, terus sistem arsitektur design, security design. Terus kemudian ada pengembangan sistem. Masuk ke fase pengembangan sistem, di sini kita mengerjakan per modul. Setelah tadi mendesain database, UI, dan sistemnya, di sini pengembangan sistem ini kita sudah mengerjakan per modul, yaitu modul manajemen data siswa, modul kehadiran kelas, modul pembayaran, modul absensi, dan lain-lain. Kemudian ada pengujian sistem. Di sini terdapat laporan sistem testing. Oh, ini kayak testingnya sistem. Kemudian di sini kita sudah melaporkan sistem yang kita buat ini, testing laporan sistemnya. Kemudian apakah user bisa menggunakan sistem yang sudah kita buat ini, terus kita akan mendokumentasikan apakah terjadi error atau bug. Terus implementasinya sistem siap digunakan. Di fase ini kita berikan buku panduan kepada user, kemudian ada pelatihan untuk user, kemudian juga ada dokumentasi implementasi sistem bagaimana. Karena tujuan
project kita ini selesai di saat user dapat menggunakan sistem ini dengan baik. Kemudian closing-nya yaitu laporan final kita, kemudian serah terima sistem kepada klien, dan lesson learned report. Kemudian di sini sistem overview, roles, dan use case-nya. Di sini di sini diagram use case-nya kita memiliki 3 aktor, yaitu ada admin, ada instruktur, ada siswa. Admin dipegang oleh Geoff dan Julie, yaitu mereka memiliki peran untuk mengelola data, kontrak, pembayaran, dan laporan. Instruktur perannya yaitu mencatat kehadiran, progres trip, dan persetujuan ujian. Kemudian di siswa sendiri, mereka dapat mengecek jadwal mereka, progres latihan, dan status pembayaran. Dari use case diagram ini, dari admin dapat melakukan login kepada sistem, dapat mengelola data siswa, dapat mengelola kontrak membership, mengelola pembayaran, mengatur jadwal kelas, menjadwalkan ujian kenaikan tingkat, melihat perkembangan siswa, membuat dan mencetak laporan. Kemudian dari instruktur sendiri, mereka untuk memasuki sistem, mereka harus login dulu, terus mencatat kehadiran siswa, memperbarui progres trip, menyetujui ujian kenaikan tingkat, kemudian melihat riwayat dan progres siswa. Nah, untuk melihat perkembangan siswa, dari admin atau instruktur bisa melalui setelah mencatat kehadiran bisa melihat perkembangan siswa. Setelah memperbarui progres trip juga bisa melihat perkembangan siswa. Nah, untuk membuat laporan dan mencetak laporan, admin dan instruktur harus melewati melihat perkembangan siswa itu. Jadi baru bisa membuat laporan jika melewati kegiatan itu. Kemudian untuk siswa sendiri, mereka dapat melihat jadwal kelas mereka kapan, dapat melihat progres latihan mereka sendiri, dapat mengajukan ujian kenaikan tingkat, dapat melihat status pembayaran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alifa Nur Azizah. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Tiara. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan terkait WBS dan juga Critical Path Analysis. Yang mana WBS ini Work Breakdown Structure dari Project Martial Arts Academy. Di sini WBS digunakan untuk membagi proyek menjadi beberapa aktivitas utama supaya pekerjaan lebih terstruktur dan juga mudah dikontrol. Yang pertama, di sini aktivitasnya dimulai dari tahap inisiasi yang memakan durasi 7 hari dan penanggung jawabnya adalah Project Manager yaitu Akifa. Nah, di tahap ini itu untuk menentukan tujuan proyek kami dan juga pembagian tugas dari tim kami. Selanjutnya, ada tahapan analisis kebutuhan, yang mana memakan durasi selama 10 hari, yang dilakukan oleh penanggung jawabnya adalah dari analisis. Di tahap ini, tim kami mengumpulkan kebutuhan sistem seperti fitur login, jadwal latihan, pembayaran, dan manajemen member. Nah, setelah kebutuhan terkumpul, kami melakukan desain sistem yang memakan durasi selama 10 hari yang dilakukan oleh programmer. Di tahapan ini meliputi desain database, tampilan interface, dan juga alur dari sistem itu sendiri. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengembangan back-end yang mana memakan durasi selama 20 hari yang dilakukan penanggung jawabnya oleh programmer. Di sini kami membuat back-end yang berfungsi untuk mengatur logika sistem, database, autentikasi, dan proses utama dari aplikasi. Nah, selanjutnya ada pengujian sistem yang dilakukan selama 7 hari. Di sini penanggung jawabnya adalah dari tester. Tester ini memastikan sistem berjalan dengan baik dan juga terdapat mengetahui apakah ada error atau tidak. Nah, selanjutnya adalah tahapan implementasi yang dilakukan selama 7 hari. Di sini penanggung jawabnya adalah dari semua tim. Tahapan ini mencakup deploy dan pelatihan untuk menggunakan aplikasi. Dan untuk aktivitas yang terakhir di sini ada dokumentasi dan penutupan proyek yang dilakukan selama 5 hari. Nah, untuk jalur kritis ini adalah aktivitas yang nggak boleh dilakukan secara terlambat karena akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang lainnya. Next.
Nah, selain itu kami melakukan revisi dari WBS ini sendiri. Tujuannya adalah agar proyek dapat selesai dengan lebih cepat. Yang pertama, strateginya adalah analisis dan juga desain paralel sehingga bisa menghemat waktu selama 5 hari. Strategi yang kedua adalah menambahkan programmer untuk membantu pengembangan sehingga proses coding jadi lebih cepat dan menghemat waktu selama 5 hari. Dan strategi yang ketiga adalah optimasi testing, yang mana membagi tugas dan pengujian lebih efisien sehingga menghemat waktu 2 hari. Dengan strategi-strategi ini, kami berhasil membuat proyek ini dipercepat dari yang awalnya 104 hari menjadi 90 hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Alifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai project schedule dan juga budgeting pada sistem manajemen material akademik. Nah, pada project schedule ini ada sebuah tabel jadwal proyek yang dimulai dari tahap awal proyek sampai penutupan proyek dari minggu pertama hingga minggu ke-11 proyek. Nah, pada minggu pertama ini tim melakukan inisiasi proyek seperti proyek kick-off meeting, identifikasi stakeholder, dan penyusunan proyek chapter. Kemudian pada minggu kedua hingga ketiga dilakukan analisis kebutuhan sistem untuk memahami proses bisnis. Selanjutnya pada minggu ketiga hingga minggu keempat dilakukan desain database dan juga desain sistem sebagai dasar pengembangan aplikasi. Pada minggu kelima hingga ke-8 merupakan fase utama development, yaitu pengembangan back-end menggunakan Laravel dan juga front-end pada sistem. Setelah proses development selesai, pada minggu ke-8 hingga ke-9 dilakukan pengujian sistem atau testing pada user. Kemudian pada minggu 10 dilakukan implementasi sistem dan training pengguna. Dan terakhir, pada minggu 10 hingga minggu ke-11 dilakukan dokumentasi akhir untuk penerapan proyek. Selanjutnya, di sini ada Gantt proyek. Di sini Gantt proyek ini untuk menunjukkan timeline pelaksanaan setiap aktivitas proyek. Dan di sini ada warna hijau itu menunjukkan fase initiation. Warna hijau tua tadi menunjukkan fase initiation, sorry. Warna hijau muda menunjukkan fase planning. Sedangkan warna orange menunjukkan fase eksekusi dan monitoring seperti development, testing, dan implementasi. Dan warna coklat menunjukkan fase closing atau penerapan proyek. Nah, berdasarkan hasil analisis CPM, CPM, total durasi kerja inti proyek adalah 66 hari. Selanjutnya, di sini ada project budget dan efisiensi. Nah, pada project budget ini, anggaran disusun berdasarkan kebutuhan custom system development, seperti sudah direncanakan pada proyek yang pertama, yaitu atau asesmen pertama. Pada asesmen pertama, kita estimasi anggaran sebesar 29.900.000, tetapi kita optimalisasikan lagi, kita efisiensi lagi menjadi 20.900.000 rupiah. Nah, biaya proyek terdiri dari project manajemen, program senior junior, sampai kontingensi resiko. Biaya terbesar terdapat pada programmer senior karena bertanggung jawab pada pengembangan backend dan integrasi sistem. Selanjutnya, terdapat biaya kontingensi resiko sebagai cadangan untuk kebutuhan tambahan selama proyek berlangsung. Nah, kenapa bisa menjadi 20.900.000 dari 29.900.000? Itu karena kita melakukan efisiensi seperti memakai tools-tools yang gratis, Meet juga online, memakai Google Meet, dan juga uh, Zoom, seperti yang sudah Saudari Akifah sampaikan. Selanjutnya, di sini ada risk management atau risiko manajemen untuk mengidentifikasikan beberapa risiko utama pada proyek. Nah, risiko pertama adalah delay development untuk menambahkan junior. Di sini dimitigasi dengan menambahkan junior programmer untuk membantu percepatan development. Risiko kedua adalah client revision, sehingga tim melakukan early user acceptance, testing, dan validasi wireframe sejak awal proyek. Risiko berikutnya adalah sistem bug yang ditangani melalui iteratif unit testing secara berkala selama development. Dan risiko terakhir ada data loss, sehingga tim bisa melakukan backup database secara rutin dan terjadwal. Nah, dengan ini insya Allah dapat meminimalkan dampak risiko selama proyek berlangsung. Dan berdasarkan hasil pencarian dan berdasarkan hasil perencanaan proyek schedule, budget, dan risk management, mudah-mudahan proyek sistem manajemen material ini dapat
insya Allah dengan nilai layak untuk dilaksanakan. Sampai di sini saja eh, penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.